Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mempermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami sapa para perindu ridha Allah serta para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia agungnya, sehingga senang sekali rasanya saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dapat kembali bersilaturahim dengan Anda semua dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam program kajian nasihat untuk santri dengan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali yang rutin diselenggarakan di setiap hari Jumat malam Sabtu dan disiarkan langsung dari Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Cirebon. Live Al-Baja TV damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati tentunya bersama kita tercinta Buya Yahya. Seperti apakah pembahasan dari kitab Bidayatul Hidayah dan bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak untaian ilmu dan hikmah yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udhkur salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika kama athnaita wa laka syukru ala dzalik. Wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' la yurfa' qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' Recording in progress. nafsin la tashba' laka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana tawbata qabla al-maut asyhadatu 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, kepada guru siapapun kalian belajar di pesantren manapun kalian tinggal. Kita saat ini dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayah untuk menguji kita yang tidak mampu menjalankan bidayah, maka tidak bisa melanjutkan untuk sampai kepada nihayah. Jika amalan-amalan yang sederhana yang dihadirkan oleh Imam Ghazali disadarkan kepada kita, ternyata kita kok nggak mampu, padahal itu hidayah, maka menunjukkan kita tidak serius, dia akan sampai kepada nihayah. Maka belajar ilmu atau kitab Bidayatul Hidayah ini sebuah keharusan, harus bagi seorang santri kemudian untuk mengamalkan sedikit demi sedikit dari yang diajarkan oleh Imam Ghazali, untuk kemudian nanti kita melanjutkan kepada langkah-langkah berikutnya untuk menuju nihayah, menuju kejayaan yang sesungguhnya, menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Kita dengan kitab Bidayatul Hidayah kita sampai kepada wa yuqalu
Berkata Ibnu Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati bidara amin ila wa yuqalu, dan disebutkan, diriwayatkan, innan nasa, sesungguhnya manusia-manusia itu, fi qurbihim, inda nadari ila wajhillahi, kedekatan mereka di dalam melihat Allah nanti. Tentunya dekat ini maknanya luas, bukan hanya tempat, karena Allah tidak memerlukan tempat. Orang beriman sesuai dengan keyakinan kita di sunnati wal jamaati, orang beriman akan melihat Allah nanti di surga. Adapun cara melihatnya adalah nanti, kalau kita sudah di surga. Karena jangan disamakan dengan cara melihat kita saat ini. Karena rumus atau undang-undang hidup di surga beda dengan undang-undang hidup di alam barzah, beda dengan undang-undang hidup di dunia. Ada aturan hidup yang ada di sana nanti. Yang jelas semuanya indah di surga. Dan yang jelas bahwa Allah ada, tidak memerlukan tempat. Soalnya disesuaikan. Allah ada, tidak memerlukan tempat. Allah ada, tidak memerlukan tempat. Allah Maha ada dan tidak memerlukan tempat. Maka di saat disebutkan kita melihat Allah, bukan berarti Allah berada di sebuah tempat lalu kita melihatnya dari satu tempat dan Allah di tempat yang berbeda. Tidak. Kemudian disebutkan di sini qurub, kedekatan kepada Allah. Kedekatan kepada Allah. Kedekatan kepada Allah. Begitu dari kemarin, kedekatan kepada Allah adalah bukan dekatnya tempat, akan tapi bermacam-macam bentuk atau rasa dekat. Bagaimana nanti dekat sekali di saat melihat Allah, nanti akan kita rasakan nanti. Bukan dekatnya tempat, karena Allah tidak memerlukan tempat. Nah, kedekatan seorang hamba di saat melihat Allah itu tergantung bagaimana ala qadri bukurihim ilal jum'ati, sesuai dengan bagaimana mereka bergegas di pagi hari untuk mendatangi sholat Jumat. Semakin pagi semakin dekat. Semakin pagi semakin dekat. Thumma idza dakhalta al-jami'ah. Nah, ini adanya himbauan agar kita bergegas berlomba-lomba untuk mendatangi masjid dalam sholat Jumat lebih awal dibanding yang lainnya. Kemudian dilanjutkan, thumma idza dakhaltal jami'ah, jika engkau masuk masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, masjid jami', masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Banyak masjid-masjid. Ada masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, tapi ini masjid yang kita tuju. Jika engkau memasuki masjid untuk melakukan sholat Jumat, fatubis sofal awwala, mencarilah engkau shaf yang pertama. Shaf yang paling depan. Dan ini didoakan oleh Nabi dengan berkali-kali doa. Semoga Allah memberikan kasih kepada shaf yang pertama. Shaf pertama, kemudian setelah itu shaf yang ketiga. Kedua selanjutnya. Wa idza ijtama'an nasu. Nah, jangan sampai Imam Ghazali selalu mengimbangi dengan kesadaran akhlak. Jangan sampai semangat untuk mendapatkan shaf yang pertama tapi dengan cara yang salah. Dua cara yang salah ini, yang pertama adalah orangnya suka terlambat tapi booking tempat di depan. Itu nggak benar. Sebab masjid untuk semua, siapapun yang lebih dulu datang berhak mendapatkan tempat. Bukan ngebooking. Karena ada ngebooking, masang sajadah dulu, orangnya masih keliaran ke sana kemari. Disingkirkan itu sajadah. Karena memang masjid untuk umum.
Kemudian kesalahan yang kedua untuk mengejar saf yang pertama adalah, dan ini yang bahaya ini. Wala tatakhatta riqabahum. Jangan engkau melangkai leher mereka. Jadi maksudnya dia di belakang biasanya kan orang sudah sop rapi dan rapat. Kita nggak akan bisa mungkin ke depan kecuali ngelompah ngelangkai mereka. Maksudnya jangan engkau melangkai mereka untuk mendapatkan sop yang pertama. Sudah telat ngelangkah, sudah telat ngelompati, itu nggak beradab namanya. Imam Nawawi cenderung kepada pengharaman, mengatakan haram karena itu mengganggu. Dalam riwayat faqad adaita, engkau telah menyakiti. Kalau kita ngelompat menyakiti. Sehingga yang disepakati nanti pada akhirnya ya, yang dikatakan haram adalah yang betul-betul takhatir riqab, melompat, apakah meletakkan kaki di atas lehernya, karena orang rapat barisannya, rapi barisannya, dia datang di belakang lompat-lompat, itu kan pasti mengganggu, ganggu orang yang mendengarkan khutbah dan seterusnya. Fala tatakhatta riqabahum, jangan engkau lewati langkai leher-leher mereka, orang-orang yang sudah rapi duduk di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Wala tamurru baina aydihim. Kemudian kalau sudah ada orang sholat, jangan engkau melewati di depan mereka. Jangan melewati kalau orang lagi sholat, jangan engkau melewati orang yang lagi sholat. Jadi ada dua larangan, ada dua petunjuk. Yang pertama, jika ada orang sholat, engkau jangan melewati, melangkai tempat sujudnya. Tapi di sisi lain ada pendidikan, wajlis biqurbi ha'idin. Kalau bisa duduklah engkau di tempat yang dekat dengan tembok. Jadi tembok di arah kiblat. Kalau kita anggap itu tembok, mendekatlah. Au uswanatin, atau tiang. Hatta la yumarru baina yadayka, sehingga tidak ada yang melewatimu di depanmu. Jadi posisi duduk pun ini sebelum sholat. Kalau setelah sholat lebih jelas lagi. Supaya tidak mengganggu. Jadi jangan sampai engkau duduk di tengah jalan. Nanti akan dilewati oleh orang yang akan melewati. Akan tapi duduklah di tempat yang aman. Tujuannya adalah agar engkau tidak terganggu pada akhirnya oleh orang yang melewatinya. Coba kalau duduknya di depan pintu, ya pasti ada orang lewat, hilang khusyuknya. Jadi kalau pengen cari khusyuk, cari tiang untuk menghadap kita ke tiang. Seperti saat kita sholat. Nah, nanti di dalam sholat kan dihancurkan kita untuk mencari sutroh atau menjadikan sutroh. Ingat, ini adalah termasuk ilmu yang jarang diamalkan, biarpun santri kadang-kadang ngantukan, tidak pernah menggunakan sutrotul musolli. Sutroh itu adalah sesuatu yang letakkan di arah tempat sujudnya, miring ke kanan atau ke kiri sedikit, atau di tengah-tengahnya, untuk memberitahu orang yang akan lewat agar tidak melewati tempat sujudnya. Dan ini sekaligus pembatas. Setelah sutroh boleh dilewati. Misalnya kita buat sutroh ini. Maka antara buya dengan sutroh ini nggak boleh dilewati. Tapi selebihnya di sini boleh. Kalau sudah kelewat dari sutroh, orang boleh melewati. Seperti itu. Sutrotul musalli. Di luar sholat pun, kalau lagi sholat Jumat, dihimbau untuk itu agar menjamin kekhusyuan di saat kita mendengar khutbah. Kalau kita di tempat yang orang bakal lalu lalang, sering terdengar khutbah, mendengar gini, maka ambil tempat yang aman. Belum lagi nanti di saat sholat. Kalau sholat lebih lagi. Makanya kalian jangan sampai kayak kalian gampang melewati orang yang lagi sholat. Cuman di situ ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya adalah jika orang sudah membuat sutroh, pembatas yang benar, apakah sholatnya menghadap ke tembok, atau menghadap ke tiang, atau membuat sesuatu yang ditinggikan untuk menjadi pembatas. Kalau ada orang sudah membuat sutroh semacam itu, maka kita tidak diperkenankan, haram hukumnya melewati depan. Dan jika kita sudah memenuhi syarat membuat sutroh tersebut,
lalu ada orang lewat di depan kita, maka kita boleh mendorong. Boleh mendorongnya agar orang tidak lewat di depan kita. Bahkan dianjurkan kita mendorong agar memberitahu agar dia tidak melewati tempat depan kita. Akan tetapi, tolong, semuanya harus dengan ilmu. Jika kalian tidak buat sutroh, itu salahmu. Maka kalau ada orang lewat, lah kok kita terus menolak, yang salah kita. Orang kan tidak ngerti kalau kita sholat. Maka dianjurkan, disunnahkan, atau dianjurkan kita untuk menolak orang yang lewat adalah di saat kita sudah membuat sutroh yang sesuai. Kita sedang buat sutroh yang sesuai. Kalau kita membuat sutroh yang tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, terlalu jauh sutrohnya. Jadi sutroh itu tidak boleh lebih daripada 3 dirok. Dirok kurang lebih segini. 40 kali 3 berarti. 40 atau berapa? 40 kali 3 berarti 100. 4 kali 3, 120 ya. Kurang lebihnya. Sesuai dengan untuk sujud kita. Kalau diperkirakan 1 dirok, ini 1 dirok itu antara ujung jemari dengan siku itu 1 dirok. Diroknya orang normal, bukan diroknya orang kepanjangan, bukan diroknya orang kependekan. Normal, kurang lebih 40-50 cm. 3 dirok, 40, 120. Kurang lebih seperti itu. Kalau sutrohnya terlalu jauh, maka kita tidak anjurkan untuk mendorong orang lewat. Bahkan kita menjadi salah, kita yang salah kok. Makanya kadang orang ini tidak belajar. Sudah sholatnya di depan pintu, nggak pakai sutroh, setiap orang didorong. Nah, ini kan bikin pusing. Ngapain sholat depan pintu? Tapi kalau sudah sholat menghadap ke satu tempat yang dijadikan sutroh, nah ini mohon maaf, kata penuntut ilmu pun yang katanya yang dibaca kitab gede-gede pun luput ini. Tidak peduli dengan sutroh. Maka jangan sholat kecuali sudah menghadap ke sutroh. Kalau ternyata ada orang sholat di depan kita, maka orang di depan kita bisa jadi sutroh buat kita. Sob yang pertama bisa sutroh buat kita. Sob yang kedua. Sob yang kedua bisa jadi sutroh. Sob yang ketiga dan seterusnya. Biarpun di rumahmu yang kau kunci tidak ada orang yang akan melewatinya, tetap dianjurkan menggunakan sutroh. Karena bukan, wah nggak aman, nggak ada yang melewati. Bukan itu permasalahannya. Baik ada yang melewat atau tidak ada yang lewat. Dianjurkan kita buat sutroh. Sutroh itu lebih sholat. Baik. Wala taq'ud, jangan engkau duduk hatta tusalliyat tahiyyata, sampai sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk sampai tahiyatul masjid. Wa hasanun, dan sebuah kebaikan, antusalliya 4 rakaat, sholat 2 rakaat. 4 rakaat ya. Taqra' fi kulli raka'atin ba'dal Fatihati, setelah membaca surat Al-Fatihah, engkau membaca suratul Ikhlas khamsin marrah 50 kali. Wabil khabar 50 kali. Ini catatannya adalah sebelum khutbah naik, sebelum khatib naik. Sebelum khatib naik. Kalau khatib naik diringkas. Kalau kita ingin melakukan sholat sunnah. Tolong, ini ada catatan. Harus ada penjelasannya. Wabil khabar, dalam riwayat disebutkan anna man fa'ala dzalika, orang yang melakukan salat 4 rakaat tadi dalam tahiyatul masjid, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati, tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga. Saya melihat surganya baru meninggal. Au yura lahu dzalika, atau ada orang memimpikan atau melihat bahasanya dia adalah ahli surga. Maksudnya kabar gembira bagi orang yang bisa melakukan hal tersebut, insya Allah jadi ahli surga. Wala tatruki tahiyyata wa in kana al-imamu yakhthub. Jangan engkau meninggalkan tahiyatul masjid biarpun imam sudah khutbah. Nah ini mungkin supaya tidak jadi tanda tanya. Bagaimana kalau imam sudah khutbah, kita datang telat, imam sudah khutbah, kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Dalam madhab kita semacam itu. Kalau begitu, khafifataini, yang ringan, bukan 4 rakaat tadi, 2 tadi, bukan. Karena ia khatib sudah berdiri. Dan ini memang terjadi perbedaan pendapat, ya. Madhab yang lain seperti Abu Hanifah dan yang lainnya tidak
langsung duduk. Ini ada sebuah kisah seorang alim besar Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu kan dulu seorang menteri begitu, bukan seorang alim. Menteri waktu itu umurnya kurang lebih 20 atau 27 tahunan jadi menteri sudah. Dan dia rajin beribadah, datang ke masjid waktu khutbah Jumat. Di saat itu langsung beliau duduk, tidak pakai sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai sholat, ditegur sama ustadz seorang alim yang ada di sampingnya. Kenapa ini tidak sholat? Kamu dari luar kan? Iya. Hendaknya kalau kau datang ke masjid, biarpun khotib sudah khutbah, kamu sholat 2 rakaat. Jelas ini madzhab Syafi'i kan. Belum nggak ngerti madzhab, yang jelas begitu. Akhirnya betul. Kan beliau keliling, kurang lebihnya begitu mungkin. Turun ke bawah, tidak melihat keadaan. Kemudian di masjid berikutnya, beliau datang, sama khutbah sudah berlangsung, langsung sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, selesai, Assalamualaikum, dengar khutbah. Setelah selesai sholat Jumat, sama seorang alim di sampingnya ditegur. Kalau kamu datang ke masjid, khotib sudah khutbah, kau tidak usah sholat, langsung duduk. Bingung ini. Perasaan ulama-ulama besar, kok membingungkan. Yang satu mengatakan sholat, hendaknya sholat 2 rakaat, yang satu mengatakan tidak usah sholat 2 rakaat. Bingung. Rupanya kebingungannya ini menjadikan beliau adalah penasaran ada apa dengan fikih. Sehingga mulai itulah Ibnu Hazm mempelajari ilmu sampai menjadi seorang mujtahid mutlak. Mujtahid di dalam madhab Imam Daud al-Dhahiri. Itu menjadi seorang alim itu gara-gara begitu penasaran. Yang satu Jumat pertama disalahkan gara-gara tidak sholat, Jumat kedua disalahkan gara-gara sholat. Akhirnya beliau tersenyum melihat, oh ini perbedaan para ulama. Nah, karena kita madhab Imam Syafi'i, kita tidak usah ragu. Langsung sholat 2 rakaat. Biarpun khotib sudah khutbah. Biarpun khotib sudah khutbah. Dengan catatan memang kita lagi datang. Kita datang, baru datang tahiyatul masjid. Seperti itu. Kemudian, sampai ini, Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Ini katanya ilmu amin saja. Anak-anak putra putri nggak pernah sholat Jumat. Ya. Tapi nanti ada berjamaah tetap berlaku bagi seorang anak putri. Ya. Tentunya tidak ada sholat Jumat. Bagi wanita tidak wajib sholat Jumat. Dan tidak menjadi sebuah anjuran untuk sholat Jumat. Karena sholat Jumat adalah biasanya ramainya kaum pria. Tidak perlu membuat gerombolan ikut melakukan sholat Jumat. Nggak perlu. Lebih baik tetap di rumah. Karena lebih aman. Dan hari ini memang kadang ada gerakan-gerakan wanita sholat Jumat. Lebih baik tidak. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari berkumpulnya kaum pria. Sehingga lebih susah untuk dijaga kehormatan wanita di saat itu. Karena padat masjid. Hampir masjid kalau sudah sholat Jumat penuh. Maka wanita tidak usah pergi ke masjid. Biarpun kalau seandainya sholat Jumat sah, Jumatannya, dan tidak perlu melakukan sholat duhur. Ini bab fikihnya. Kalau bab keutamaannya tidak usah sholat Jumat. Jelas ya. Karena ada sebagian tempat ibu-ibu, apalagi masuk bagian sudah sepuh, ada rombongan-rombongan, tidak usah. Biarpun kalau maksakan sholat Jumat juga sah Jumatannya, tidak perlu sholat duhur. Akan tapi kalau bicara keutamaannya adalah tidak usah sholat Jumat. Keutamaannya tidak usah sholat Jumat. Karena memang tidak ada anjuran karena kehormatan seorang wanita dan seterusnya. Semoga Allah menjaga kita ke semuanya. Nah, nanti ada misalnya masjidnya sepi, bagaimana? Perempuan di mana? Biarpun sepi, tetap adalah itu tempat berkumpulnya kaum pria. Kalau seandainya sekali lagi, kalau kita melihat perempuan pada sholat Jumat di sebuah tempat, ya tentunya selagi terjaga, aman, tidak haram. Kan Nabi melatap na'uima aku manil masjid, jangan kau larang perempuan-perempuan dari masjid. Kan adalah cuma bicara tentang keutamaan, babnya beda. Ya lebih baik di rumah sendiri selesai. Khususnya di hari Jumat. Gitu. Hari Jumat. Ini kita bicara tentang sholat Jumat saja dan hari Jumat. Ini saja. Habukum fillah, salam takdir pada guru-guru kalian, kiai-kiai kalian. Semoga Allah menjaga beliau-beliaunya. Semuanya panjang umur, sehat afiat. Allah menjadi kita saling mencintai karena Allah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya yaitu dalam program kajian Tafsir Al-Quran. Yang rutin diselenggarakan di setiap hari Sabtu pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Cirebon, Live Al-Baja TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati tentunya. Bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.